Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajibih. Anak-anakku sekalian, kelas 10 dan 11 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Semoga nikmat itu ditetap langgengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rahmat dan salam Allah semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in-tabi'ahnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Murti Majalengka, dalam kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dahulu. Ini menyambung yang telah disampaikan pada materi yang kedua kali. Bapak di sini akan lebih menjelaskan tentang hal puasa, baik itu puasa umum ataupun puasa khusus, yaitu puasa Ramadan. Kita sebagai umat Islam berpegang atau punya pedoman, punya petunjuk untuk melaksanakan seluruh aktivitas atau ibadah, baik ibadah mahdhuf atau ghair mahdhuf. Ibadah mahdhuf yang langsung kepada Allah dan ibadah ghair mahdhuf yang sesama manusia. Nah, pedoman kita tentang puasa itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 188. Nah, bisa anak-anak lihat di dalam Al-Quran, itu bisa dibaca, dipelajari. Nah, dari sana pedoman kita, petunjuk kita untuk melakukan, menunaikan atau mengerjakan puasa. Itu ya. Kali lagi Bapak lebih jelas, kita berpedoman kepada Al-Quran, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Nah, ini untuk pedoman kita sebagai umat Islam dalam menjalankan puasa. Nah, bisa kalian
lihat ya di Al-Quran. Nah, juga di dalam mendalami puasa ataupun puasa umum atau puasa Ramadan, bisa kalian buka di Google ya, Google tentang puasa atau tentang puasa Ramadan. Nah, selanjutnya pedoman kita pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasul ya. Beberapa hadis tentang perintah puasa, tentang keutamaan puasa, tentang yang membatalkan puasa, baik batal secara hakiki atau batal artinya batal, kemudian batal juga masalah pahalanya ya. Di sini ya, di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu berkata, ruwiyan an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana awal laila minar ramadana sadaqat sayatina wa barat zina wa khuliqat abwaban niron walam yaftah baba minha wa putihat abwabal janan walam yughlaq baba minha wa yaqulullah ta'ala fi kulli lailatin min ramadana salasa maratin hal min sailin fa'ataituhu su'alihi hal min taibin fa'atubu ilaihi hal min mustaghfirin faghfirullah. Artinya apabila dari awal Ramadan, awal malam Ramadan, itu setan-setan itu diikat atau dibelenggu, dan jin itu juga dibelenggu. Jin dan setan dibelenggu oleh Allah. Kemudian dikunci pintu neraka. Itu tidak akan dibuka pintu neraka. Itu dalam bulan puasa ini, puasa Ramadan ini. Kemudian dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian tidak akan dikunci ya pada waktu Ramadan ini pintu-pintu surga. Kemudian Allah berkata ya, di bulan Ramadan ini 3 kali, hal man sa'ala fa'ataihu so'alihi, barang siapa meminta kepada aku beri permintaannya. Kita artinya berdoa meminta apa pada Allah, itu orang berpuasa akan diberikan oleh Allah. Hal man taba fa'atubu ilaih, juga siapa yang tobat kepada aku maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang tersebut diterima tobatnya. Yang ketiga, barang siapa minta ampun kepadaku maka kami akan mengampuni kepada orang tersebut. Nah, ini diantaranya ya dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah Ramadan ya, utamakan kita banyaklah berdoa ya. Itu banyak berdoa, banyak bertobat, banyak juga atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi selanjutnya Bapak di sini yang paling utama adalah anak-anakku sekalian, bagaimana kalau anak kecil itu berpuasa. Nih, Bapak jelaskan lagi bahwa kita sebagai manusia itu prosesnya ada bayi ya, ada mumayyiz, ada mukallaf, dan ada baligh ya. Di sini bagaimana kalau anak kecil yang telah mencapai mumayyiz? Artinya mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Nah, di sini anak yang sudah usia mumayyiz sejauh terpenuhi syarat dan rukunnya puasa, secara hukum sah dia melaksanakan puasa. Nah, jadi anak-anak yang belum kena wajib puasa itu secara hukum sah puasanya.
Kemudian bagaimana selanjutnya untuk nilai pahalanya? Nilai pahalanya tidak akan tercatat sebagai pahalanya sendiri. Jadi kalau yang mumayyiz tidak tercatat pahalanya oleh malaikat kiroman katibin atau kita malaikat raqib ya. Nah, karena dia belum termasuk muslim yang berhak atas pahala. Ya. Kemudian kalau anak itu tidak berpuasa, sudah mumayyiz tapi tidak berpuasa, maka tidak terancam dengan dosa. Nah, ya, jelas itu ya. Oleh sebab itu di sini bagi anak yang usia mumayyiz sudah berpuasa, pahalanya akan dialirkan kepada orang tuanya sebagai imbalan atas prestasi mereka. Artinya prestasi orang tua mendidik anak sehingga menjadi anak yang baik, anak yang soleh ya. Anak-anak kalau sekarang sedang orang tuanya berpuasa, biasanya karena tidak ada makanan di rumah, ya usia 5 tahun ke atas itu sudah mulai belajar berpuasa, tapi dia kalau berpuasa tidak tercatat pahalanya, kemudian tidak termasuk tidak berdosa, dan pahalanya akan dialirkan kepada orang tuanya. Nah itu ya lebih jelas kan, itu ya. Nah, selanjutnya ya, nah di dalam syarat sah ya, syarat sah bagi perempuan ini, karena perempuan sudah sunatullah, bagi yang haid, datang haid itu batal puasanya. Kemudian orang nifas atau wiladah yang telah melahirkan itu tidak dibenarkan berpuasa, karena berpuasa merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui identifikasi diri terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu perempuan yang haid dan nifas tidak melakukannya, karena mereka sedang dalam keadaan kotor baik fisik maupun jiwanya. Nah, bagaimana kalau orang haid itu ya? Nah, haidnya berapa hari haidnya ya? Umumnya adalah 6 atau 7 hari ya, haid itu. Nah, haidnya 3 hari maka harus diganti atau dikodok nanti ya, dibagi yang haid dikodok di luar bulan puasa. Jadi perempuan yang datang haid hitung berapa hari ya, ini bagi siswi gitu ya, yang sudah haid berapa hari haidnya dihitung ya, 6 hari, nanti di luar bulan puasa harus dikodok 6 hari dan niat ngodok puasa Ramadan. Dan nifas yang melahirkan itu nifas biasanya 40 hari ya, ini tidak gugur kewajiban puasa bagi yang haid dan nifas, tetapi harus mengkodoknya di lain bulan Ramadan. Nah, itu saja kesempatan ini. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan kalian semua sebagai
at-talamidin, at-talamidat sebagai siswa dan siswi SMK Korti Majalengka. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima Allah, ibadah saum dan ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.